Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-31 kelas online IPA kali ini saya akan membahas latihan soal yang sesuai dengan kisi-kisi penilaian akhir semester ganjil. Kemudian nanti harapannya dari soal-soal ini ada kemiripan dengan soal penilaian akhir semester sehingga kalian bisa lancar untuk mengerjakan. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai dari latihan soal nomor 1. Ini materinya tentang keterampilan proses IPA sini ya. Oke, pertanyaannya, setiap seminggu sekali Alma mengukur tinggi tanaman dan seterusnya. Hasil pengukuran dicatat untuk bahan laporan. Kegiatan mengukur, kata kuncinya di sini, kegiatan mengukur tinggi tanaman tersebut merupakan contoh keterampilan proses IPA, yaitu jawabannya adalah mengamati ya, yang C. Kenapa? Karena kalau membuat analisis ini setelah pengamatan, setelah mendapat data. Begitu juga inferensi itu sama dengan analisis. Oke. Dan mengkomunikasikan ini setelah datanya dianalisis. Diingat-ingat, keterampilan proses ada 3 ya. Yang satu adalah mengamati, kemudian yang kedua adalah analisis atau inferensi, yang terakhir adalah komunikasi. Itu untuk keterampilan proses IPA. Yang kedua, perhatikan kegiatan pengukuran berikut. Yang ditanyakan adalah pengukuran yang menghasilkan satuan tidak baku. Pengukuran yang menghasilkan satuan tidak baku itu ketika alatnya ketika digunakan oleh semua orang hasilnya berbeda. Contoh di sini yang menghasilkan satuan tidak baku adalah mengukur panjang ruangan dengan langkah kaki. Langkah kaki setiap orang itu berbeda-beda, maka termasuk hasilnya nanti satuan tidak baku. Kalau roll meter nanti baku, kemudian jangka sorong juga baku, dan yang tidak baku lagi adalah dengan menggunakan jari-jari tangan. Oke, sehingga yang tidak baku adalah 2 dan 4. Jawabannya yang C. Oke. Itu nomor 1 dan 2. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3, perhatikan hasil pengukuran berikut. Nah, di sini benda P di sini. Oh, maaf. Pencet. Oke. Benda P itu diukur, kelihatan timbangnya setimbang, berarti nilai massa benda P itu sama dengan yang di sampingnya, yaitu 0,5. Sebentar, di bawahnya aja ya, di sini lebih luas. Massa P sama dengan 0,5 kilo ditambah 1 kilo ditambah 50 gram. Nah, untuk menghitung ini disamakan satuannya ya. 0,5 kilo berarti 500 gram ditambah 1000 ditambah 50 satuannya yaitu gram, sehingga hasilnya adalah 1550 gram. Gitu ya caranya. Jawabannya yang A. Oke. Yang nomor 4 sekarang. Perhatikan pengukuran berikut. Pengukuran kita kalau ada pernyataan seperti ini untuk mempercepat waktu,
dilihat dulu pertanyaannya apa, yang ditanyakan apa. Ternyata di sini adalah pengukuran besaran pokok. Nah, besaran itu kan ada dua, besaran ini ada besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Kalau besaran pokok ini biasanya satuannya itu masih belum dioperasikan, contoh meter, kemudian sentimeter, kilogram, ini yang besaran pokok. Lalu kalau yang turunan ini biasanya meter kali meter atau meter persegi, kemudian meter kubik, volume ya ini luas, ini volume, kemudian ada meter per sekon atau detik, ini satuannya kecepatan. Itu kalau turunan. Jadi yang masih belum dioperasikan seperti ini masuk satuannya besaran pokok. Ini satuannya ya, satuannya kayak gini nih. Kalau satuannya yang besaran turunan seperti ini. Oke, lanjut ke soal, kita cek satu persatu. Pengukuran lebar sungai biasanya kan hasilnya titik-titik meter gitu ya, berarti dia besaran pokok. Oke, tinggi badan sama, biasanya berapa senti gitu, ini juga besaran pokok. Lalu luas wilayah biasanya berapa meter kubik, berarti ini besaran turunan. Diameter bambu biasanya juga berapa meter, nah berarti di sini diameter bambu biasanya sentimeter, berarti besaran pokok. Oke, debit, untuk debit sungai ini besaran turunan. Penjelasannya nanti di kelas 8 karena nanti menjelaskan besaran turunannya lumayan panjang. Sehingga jawabannya adalah yang pokok 1, kemudian 2, kemudian 4. Jawabannya yang B. Sudah ya, nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5, massa jenis merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok titik-titik. Untuk mengetahui besaran pokok asalnya, kita harus tahu satuannya. Yang paling mudah seperti itu. Contoh, atau dari rumusnya dulu juga bisa. Jadi kalau sudah tahu rumusnya, nanti akan bisa menentukan besaran pokok asalnya. Oke, kita coba yang nomor 5. Massa jenis ini kan rumusnya massa dibagi volume. Oke, sehingga satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, berarti asalnya dari mana? Kilogram ini berarti besaran pokok massa ya, ketemu 1. Yang bawah volume itu kan juga besaran turunan. Asalnya dari mana? Volume itu kan M, satuannya ya dari M atau panjang lebar kali tinggi. Yang kesemuanya dari ketiganya adalah besaran pokok panjang. Oke, jadi besaran pokoknya adalah massa dan panjang. Jawabannya yang B. Itu nanti selain massa jenis bisa juga contohnya kecepatan ya. Kecepatan ini kan rumusnya jarak dibagi waktu ya kan. Jarak dibagi waktu. Ini sehingga ininya biasanya meter atau kilometer, waktunya detik atau sekon. Nah, berarti di sini kalau kecepatan berarti besaran pokoknya adalah panjang dan yang kedua adalah waktu. Itu kalau kecepatan ya. Begitu juga nanti kecepatan dan percepatan. Sebentar,
Oke, saya lanjutkan. Ini tadi yang sekon punyanya waktu ya. Begitu juga ini juga berlaku pada percepatan. Percepatan itu kan rumusnya satuannya kan meter per sekon pangkat 2. Berarti di sini ini punyanya panjang, ini punyanya waktu itu ya. Jadi nanti misalnya ada soal entah massa jenis ataupun kecepatan atau percepatan, kalian harus tahu apa besaran pokok asalnya. Kalau massa jenis ini tadi kecepatan panjang dan waktu, kemudian percepatan juga panjang dan waktu, itu besaran pokoknya. Oke, yang nomor 6 sekarang. Nomor 6 ada gambar seperti ini. Cara menghitungnya, volume benda itu sama dengan volume akhir, yaitu 50 dikurangi 30 mili. Hasilnya adalah 20 mili. Ini volumenya dari benda yang dicelupkan. Volume akhir dikurangi volume awal. Jawabannya berarti yang C. Lanjut nomor 7. Pada nomor 7 ini soalnya adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar. Gambarnya ini adalah gambar. Oke, sebentar. Gambar di sini adalah gambar putri malu ya. Gambar putri malu awalnya mekar, kemudian ketika disentuh mengatup. Ini adalah contoh dari ciri-ciri makhluk hidup, iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Itu namanya iritabilitas. Kalau bergerak kan sudah jelas ya, jalan, kemudian ada kalau makhluk hidup misalnya tumbuhan itu ketika tumbuh kan bergerak, membutuhkan nutrisi, contohnya makan. Nah, adaptasi ini mirip-mirip dengan peka terhadap rangsang. Tapi kalau adaptasi, contoh ini yang adaptasi, terus yang satunya iritabilitas. Kalau adaptasi misalnya contohnya adaptasi tingkah laku itu pakai jaket ketika dingin. Berarti kan ini merupakan contoh adaptasi tingkah laku. Kalau peka terhadap rangsang itu yang gerakannya setengah gerak refleks. Contoh angkat kaki ketika menginjak es batu. Ini berarti peka terhadap rangsang. Ketika injak es, nggak sengaja injak es batu gitu ya. Misalnya pas kondangan ada es batu jatuh, kamu injak, otomatis kan kaget. Kalau kaget ini berarti masuk iritabilitas, peka terhadap rangsang. Nah, kalau adaptasi itu perlu proses. Pakai jaket itu kan sebuah tingkah laku yang melalui pemikiran awal, jadi tidak refleks. Itu namanya adaptasi. Hati-hati membedakan antara adaptasi dengan iritabilitas. Oke, berikutnya nomor 8. Sesuai gambar tersebut, ciri-ciri makhluk hidup, adaptasi, tumbuh, dan membutuhkan nutrisi ditunjukkan oleh nomor bla bla bla. Oke. Yang D ini kan tumbuh. Kalau yang E ini adaptasi morfologi bentuk tubuh ya. Ini kan awalnya paruh burung, ketika keturunannya nanti berubah-ubah sesuai dengan jenis makanannya. Lalu adaptasi sudah, yang terakhir ini adalah membutuhkan nutrisi. Berarti dari adaptasi dulu, berarti yang E, tumbuh D, dan nutrisi yang F. EDF. Nanti model soalnya hampir sama dengan ini, tapi bisa satu gambar, bisa banyak gambar. Kalau satu gambar kalian harus peka maksudnya gambar itu apa. Jadi
misalnya ada kucing mengejar makanan. Nah, nanti di situ ada proses apa saja. Berarti kan ada bergerak, kemudian bernafas, lalu makanannya kan membutuhkan nutrisi. Berarti sudah ada 3 ciri-ciri makhluk hidup gitu ya. Tergantung ilustrasinya nanti seperti apa. Yang jelas harus paham semua ciri-ciri makhluk hidup. Oke, berikutnya nomor 9. Oke, ini harusnya nomor 9. Nomor 9, kunci determinasi. Kalau yang belum paham tentang kunci determinasi, silahkan buka video saya, video channel ini sebelum channel ini yang terakhir tentang klasifikasi dan kunci determinasi. Itu nanti di bagian akhir video ada penjelasan tentang kunci determinasi. Bagi yang sudah paham tentu sangat mudah. Oke, pada saat mengidentifikasi suatu tanaman didapatkan kunci 1A, kemudian 2A, dan 3B. Contoh tumbuhan yang sesuai dengan kunci determinasi tersebut adalah tumbuhan apa gitu ya. Kenapa soalnya begitu? Karena yang di sini memang masih teka-teki. Jadi tumbuhan A, tumbuhan B itu tumbuhan apa belum tahu. Memang soalnya dibuat begitu. Oke, caranya kita tulis dulu. 1A itu kuncinya tentang apa? 1A ternyata tumbuhannya berbiji, punya biji. Terus 2A, ya ini 2A, 1A kan berbiji, 2A bijinya tertutup, biji tertutup. Oke, sudah mulai muncul kelihatan ya, biji tertutup. Lalu 3B, 3B berkeping lebih dari 1, berarti kepingnya 2 gitu ya, berkeping 2, bijinya berkeping 2. Maka di sini yang menunjukkan ciri-ciri ini sebenarnya adalah ciri-cirinya tumbuhan dikotil ya. Nah, kalau sudah tahu ciri-cirinya gampang, tinggal kita cari ininya, jawabannya nanti. Kita cari yang sesuai dengan ciri-ciri dikotil. Kalau padi kan tidak, bijinya kan keping 1, jagung juga keping 1, kelapa juga keping 1. Berarti jawabannya adalah yang bagian kacang tanah C ya. Itu. Lanjut nomor 10, ini lebih mudah. Kunci determinasi dari buaya yang ditanyakan. Hewannya ini buaya. Oke, sebentar. Buaya, tulis di sini hewannya adalah hewan buaya. Kita cari kunci determinasinya. Singkat KD. Nah, kita cek yang sesuai. Buaya, pilihannya 1A, kunci pertama 1A apa 1B dulu. Kalau buaya cocok dengan 1A, berarti memiliki tulang belakang. Nah, kita tulis 1A. Lanjut, kalau milih 1A berarti pindah ke kunci nomor 2. Di sini ada 2A atau 2B. Ternyata buaya bersisik, berarti kita pilih yang 2A. Ini tadi 1A pindah ke 2, kita pilih 2A. 2A ternyata disuruh pindah ke nomor 4. Berarti di sini tulis 4 dulu, lalu kita tentukan. 3 dilewati ya, karena petunjuknya langsung ke 4. Oke, 4 ada 4A memiliki sayap, 4B tidak. Berarti yang sesuai adalah
yang tidak memiliki sayap. Ternyata buaya itu kelasnya reptil. Nah, ternyata di sini 4B yang benar ya. 1A, 2A, 4B, dia kelasnya reptilia. Oke, jawabannya yang sesuai adalah yang B. Gitu ya caranya, gampang. Oke, lanjut, tinggal 5 nomor. Sudah 21 menit, tidak terasa. Semoga tetap ditonton sampai akhir. Berikutnya adalah kita lihat pertanyaannya, ciri yang dimiliki oleh tanaman pinus. Tanaman pinus ini merupakan contoh tumbuhan ya. Pinus itu termasuk Gymnospermae. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Berbiji terbuka. Kita cek satu persatu. Sistem perakaran tunggang benar, batang tidak memiliki kambium, salah ya. Kemudian untuk kambiumnya, tapi pinus itu muncul kambium ketika sudah bertahun-tahun. Tapi di sini biasanya yang tidak memiliki kambium itu maksudnya seperti padi, itu kan batangnya lunak, berarti tidak berkambium. Terus tulang daun sejajar, salah ya, ini punyanya monokotil. Kemudian membentuk tunas juga tidak, karena berkembang biakannya pinus itu dengan strobilus ini. Lalu memiliki biji yang tidak tertutupi bakal buah, berarti terbuka, ini benar. Dan dengan strobilus atau rujung, ini juga benar. Strobilus itu seperti buah tapi bentuknya kerucut begitu ya. Buahnya pinus kan kerucut gitu. Ini namanya strobilus. Ya, bukan bunga tapi namanya strobilus. Jadi jawabannya 1, 5, 6 yang B. Lanjut nomor 12. Perhatikan gambar hewan berikut. Ini hewannya apa? Semut ya, semut. Ciri khususnya adalah yang paling sesuai, coba kalau bertubuh lunak, ini contohnya kerang, terus cumi-cumi dan kawan-kawannya, ubur-ubur dan lain sebagainya. Kalau yang tertutup duri di sini bukan golongannya landak ya. Yang tertutup duri di sini masuk Avertebrata, biasanya ada bulu babi. Lalu ada juga kelompoknya bintang laut ya, bintang laut. Kalau yang berpori ini contohnya adalah Spongia atau kita nyebutnya terumbu karang. Spongia itu terumbu karang. Karena ada pori-porinya. Ini kalau di film kan ada namanya film kartun SpongeBob, karena tubuhnya berpori-pori, dia mengambil ilustrasi dari hewan Spongia ini. Oke, jadi jawabannya adalah kaki berbuku-buku. Kaki berbuku-buku itu yang ini. Sini kan ada ruas-ruas dan bisa berlipat-lipat. Jadi kalau tangan kita atau kaki kita itu kan cuma beruas-ruas. Kalau ini lebih keren lagi, lebih unik lagi, disebutnya berbuku-buku. Selain semut, nanti yang berbuku-buku ada juga contohnya kepiting, kemudian laba-laba itu juga berbuku-buku, ada udang dan seterusnya. Itu nomor 12. Lanjut, tinggal 3 nomor. 13. Perhatikan gambar berikut. Perubahan wujud mengkristal, membeku dan menguap. Kita identifikasi dulu. 1 ini, bentar. Nomor 1
satu, perubahan dari padat ke cair namanya mencair. Yang kedua, dari cair ke gas itu namanya menguap. 1, 2, 3. Sekarang gas ke padat. Gas ke padat namanya mengkristal. Terus nomor 4, cair ke padat namanya membeku. Membeku. 5, gas ke cair apa? Mengembun. Nomor 6, gas ke padat ini namanya padat ke gas namanya menyulim. Sehingga jawabannya adalah mengkristal, membeku, dan menguap. Berapa? 3, 4. Mengkristal, gas ke padat 3, membeku, kristal, membeku. Sebentar, membeku berarti dari cair ke padat berarti 4, terus menguap 2 berarti yang D. Sip. Nomor 14, yang merupakan sifat dari campuran. Nah, ini ciri-ciri 1 sampai 6 ini kalau bukan campuran ya senyawa. Lebih jelasnya nanti dicek di modul masing-masing ya, ataupun di googling juga ada perbedaan campuran dengan senyawa gitu. Campuran atau senyawa. Campuran versus senyawa. Oke. Kita cek, dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Otomatis ini adalah sifatnya campuran. Saya tandai C. Sebentar. Kita lanjutkan. Ini C berarti campuran. Aduh, pencet. Yang ini campuran. Tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Berarti ini punyanya senyawa. Ini adalah senyawa. Terus memiliki sifat yang sama dengan unsur pembentuknya. Ini ciri-cirinya campuran. Berarti masuk ini ya, centang. Lalu memiliki sifat yang jauh berbeda dengan unsur pembentuknya. Ini sifatnya senyawa. Dan terbentuk dari 2 unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu atau tetap. Ini juga sifatnya senyawa. Jadi yang termasuk sifat dari campuran adalah 1 dan 3. Itu ya. Nanti entah yang ditanyakan senyawa atau campuran harus bisa menjawab. Nomor terakhir. Kenapa terakhir? Karena memang yang saya bahas pada pertemuan ini nomor 1 sampai 15 atau bab 1 sampai bab 3. Oke. Nomor terakhir coba kita cek. Perhatikan ciri-ciri larutan. Yang ditanyakan adalah cari yang larutan basa. Oke. Menyebabkan korosi. Ini cirinya si asam bukan basa. Mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Ini juga sifatnya asam. Mengubah lakmus biru menjadi merah. Sebentar. Ini salah ya, salah konsep sebentar. Lakmus merah menjadi biru ini basa. Oke, saya lanjutkan. Lakmus merah menjadi biru berarti ini ciri-cirinya basa. Terus lakmus biru menjadi merah, kebalikannya dia ciri-cirinya asam. Kalau akhir-akhirannya merah, entah merah jadi merah atau biru jadi merah, itu asam. pH kurang dari 7, ini ciri-cirinya si asam. pH lebih dari 7 itu ciri-cirinya basa.
Di dalam larutan melepaskan ion OH- atau biasanya disebut hidroksida. Ini ciri-cirinya si basa. Terus tidak mudah terurai dalam air juga ciri-cirinya basa. Jadi jawabannya adalah yang 2, 5 dan 6. 7 juga termasuk, tetapi di sini kan 1, 2 berarti satunya salah. Ini salah satunya. B 1 dan 3 salah. Ini tiga-tiganya salah. Terus yang D itu salah di angka 4-nya karena kurang dari 7. Oke, itu 15 nomor soal kisi-kisi PAS. Kisi-kisi plus latihan soalnya silahkan dilihat, dicermati dengan baik. Jika ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom komentar ataupun melalui WA pribadi bagi murid saya yang di MTS Al-Ma'arif 01. Oke, kisi-kisi ini memuat bab 1 sampai bab 3 semester ganjil kelas 7. Untuk berikutnya akan saya buatkan bahasan lagi di lain kesempatan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.